Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi bersama saya Andri LDR. Dan untuk kali ini, untuk pertama kalinya ya, LDR kedatangan tamu luar biasa nih menurut saya ya. Tamu luar biasa yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman ya, Amin. yaitu Mas Amka Horis ya. Jadi mungkin teman-teman sebagian ada yang udah kenal ya. Dan di sini di video kali ini kita coba ngobrol-ngobrol ya. Yang dengar-dengar katanya Mas Amka Horis itu, atau Mas siapa biasanya disebut biar enak gitu ya, Bung atau Kalau nama asli itu kan Amin Khairuddin. Cuman kalau sudah dikenal di nama panggung gitu Amka Khoris gitu. Amka Horis. Amka Khoris. Nama panggilan? Nama panggilan bisa Amka. Bahkan kalau di kampung itu panggilannya Heru. Oh, Heru. Gitu. Jadi saya manggil apa ya? Saya manggil Mas Masing sih. Amka aja kali Ya, ya. Amka kali kan udah. Biar enak lah. Kalau nanti yang terdaftar di ekowisata itu Amka. Kalau untuk list nama asli itu kan Amin Khairuddin, tapi tetap untuk sosial media dan sebagainya asli pure Amka Khoris. Amka Horis. Oke. Sekali lagi teman-teman ya, perkenalkan apa namanya teman kita ya. Mas Amka Horis ini duta ekowisata ya. Selamat Mas untuk mewakili Lampung ya. Bukan hanya mewakili Kuto Winangun atau mewakili Sindang Agung atau mewakili Lampung, bahkan mewakili Lampung teman-teman ya. Jadi ini prestasi yang luar biasa menurut saya ya. Yang nanti insya Allah katanya akan diperlombakan di Bali ya Mas ya. Ya, betul, Oh di Bali. hebat, coba teman-teman siapa coba yang nggak kepengen ke Bali. Itu Ya. keinginan juga sih. Saya selaku pribadi mengucapkan selamat dan mendukung kepada Mas Amka. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar, mudah-mudahan bisa meraih prestasi, Amin. bisa mengharumkan nama Lampung, bisa mengharumkan nama Kuto Winangun, nama Kalirejo, terutama nama baik keluarga. Oke, itu ya. Jadi saya sangat mengapresiasi, saya sangat kasih jempol lah buat Mas Amka Horis ini. Ya, usia masih muda gitu kan. Walaupun ya mungkin sebagian teman-teman ada yang belum berpikir luas ya, baru cuman peserta. Jangan salah. Walaupun cuman peserta, perjuangannya kan butuh perjuangan, benar nggak Mas? Apalagi mewakili Lampung itu sudah sangat luar biasa, menurut saya udah sangat prestasi gitu. Toh banyak kayak semacam ini ya, kalau saya lihat tahu Uus stand up comedy ya, yang sekarang jadi MC. Uus kan itu nggak lulus gitu kan, di audisi Uus itu nggak lulus, baru masuk audisi udah lulus, tapi ternyata terkenal kan, jadi MC sana sini, malah juara satunya, juara duanya, juara tiganya malah kalah tenar sama Uus gitu. Jadi sekali lagi di sini kita coba menghargai usaha orang lain ya, karena channel saya ini kan channel menginspirasi kebaikan, channel yang insya Allah mendidik gitu ya. Oke, nggak lama lagi saya pengen nanya-nanya nih sama Mas Amka nih ya. Gini Mas, sebelumnya jelasin dulu Mas, ekowisata itu apa sih? Yang saya tahu kan ada ekonomi gitu kan. Wisata paling saya tahu aja para wisata gitu. Ya. Coba Mas jelasin ekowisata. Sebenarnya itu kalau ekowisata itu nggak jauh berbeda dengan kayak duta-duta pariwisata gitu ya. Cuman kalau di ekowisata itu, kalau definisinya itu kan salah satu kegiatan pariwisata Ya. dengan mengutamakan aspek nature conservation, social culture and economic, empowerment of local communities, and as well as Ya. aspect of learning and education. Jadi kita sebagai duta bukan hanya mempromosikan pariwisata saja, tapi di ekowisata ini atau ekoturism ini
kita sebagai duta yang mana kita selain mempromosikan pariwisata kita juga menjaga alam. Jadi kayak lebih, gimana sih misalkan kayak pantai, apa sih yang diperlukan aksi di pantai itu, kayak misalkan menanam mangrove dan lain sebagainya. Terus juga kayak kita pemberdayaan lokal juga, kayak budaya lokal, misalkan kayak di Lampung nih, di Lampung itu kan terkenal akan tapis Lampung. Nah kita seorang duta itu harus memperkenalkan kain tapis Lampung dan gimana caranya agar budaya lokal itu tetap terjaga gitu. Jadi lingkungannya itu bukan hanya di pariwisata, juga di lingkungan hidup dan lain sebagainya. Oke. Mungkin teman-teman juga masih bertanya-tanya ya, apa sih yang dilombain gitu kan? Kalau istilahnya Indonesian Idol itu kan yang dilombain kan suaranya gitu kan. Stand up comedy itu kan yang dilombain kan lawakannya. Nah kalau di ekowisata ini yang dilombain apanya Mas? Mungkin kalau sudah pernah ngeliat kayak putra-putri Indonesia, itu kan yang dilombain kan kecantikannya, kepintarannya. Kalau ekowisata apa? Sebenarnya hampir sama. Jadi kayak seperti smart, beauty, and behavior gitu. Kayak kita juga dituntut harus good looking, tapi di sisi lain ini bukan kontes model, tapi ini adalah role model, yang mana kalau model itu kan mengutamakan catwalk and photoshoot, mungkin hanya itu. Tapi kalau di ekowisata ini dia juga selain bisa menarik di photoshoot, dia juga harus menjadi seorang role model, yang mana dia harus bisa public speaking, dia harus menjadi seorang yang menjadi inspirasi bagi orang lain, lalu aksi nyata dia itu bagaimana kayak gitu. Dia jadi seorang role model, not a model gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau untuk di ajangnya nanti yang dilombakan, ada seperti kayak nanti ada talent atau bakat kita itu apa, lalu public speaking kita juga dilihat di deep interview, lalu juga program kita apa sih nanti buat di ekowisata di Indonesia nanti, kayak gitu. Jadi sama kayak ada sesi catwalknya juga tetap ada, photoshoot juga ada. Sekarang ini Mas, saya kan termasuk salah satu follower FB-nya juga ya. Saya lihat Mas Amka posting tahu-tahu jadi peserta. Nah, saya pengen ceritanya Mas dari awal Mas. Boleh. Saya tahunya Mas Amka ini cuman ya posting Facebook itu ya paling piknik apa gitu, nggak pernah sekalipun ada kalimat ekowisata. Tahu-tahu ada formulir atau ada apa kemarin tuh katanya nomor 4 Mas Amka gitu. Nah, coba Mas ceritain Mas biar teman-teman juga tahu, atau mungkin ada yang hobinya sama gitu. Hobinya hunting, terinspirasi gitu kan. Ini luar biasa bener, piknik tapi dapat katakanlah prestasi loh. Piknik bukan sekedar jalan. Coba Mas ceritain Mas. Jadi saya juga kan salah satu YouTuber pemula juga sama kayak aja gitu. Bahwasanya di YouTube saya kontennya isinya tentang pariwisata, terus kayak mengenalkan tentang alam kan gitu, bahkan kuliner ya. Karena dunia saya sudah di pariwisata dan kuliner juga, terus why not gitu, kenapa aku nggak nyoba di bener-bener ini basic saya gitu. Sedangkan sebelumnya emang saya juga udah gabung di kayak Muli Menghanai atau Putra Putri Lampung, berkaitan tentang wisata juga sebenarnya gitu. Cuman mungkin belum rezekinya di situ, dan di sini kok ngelihat ada postingan ekowisata, aku cek juga, wah ternyata ini dunia. Itu lewat Facebook, Instagram atau itu apa? Di Instagram. Jadi ada akun Putra Putri Ekowisata itu ibaratnya posting pemilihan di kayak ada pamflet atau sejenis kayak brosur gitu, kan ada di Bali, lalu Papua, ada Lampung juga, ada di Lampung nih kayak gitu, tapi online gitu. Biasanya kan kita offline tuh, datang itu online. Jadi ada registrasi karena situasi Covid gitu. Ada administrasi, kita registrasi, lalu ada tahap mungkin verifikasi data, lalu habis itu ada tahap interview juga. Jadi kita di interview gitu. Kita diseleksi juga di interview, jurinya itu ada 3 kayak pemilihan pariwisata biasa sih sebenarnya. Maksudnya sama. Jadi kita diseleksi dan ternyata hasil seleksi lolos gitu. Nah, kalau boleh tahu itu yang dari Lampung sendiri banyak yang daftar? Kalau itu kurang tahu, itu kan intern dari panitia. Cuman gitu. Pas keluar muncul itu ada 3 putra dan 1 putri. Kalau pemikiranku sih, in my opinion gitu, mungkin karena ini online, jadi juga harus menyelesaikan biaya akomodasi itu. Karena kan yang mengadakan di Bava Manajemen tuh, karena itu manajemen swasta, jadi ya pasti individu dulu. Kita mencari support sendiri. Oleh karena itu di situ mungkin diloloskan 3 karena boleh Lampung 1, Lampung 2, Lampung 3, dan juga mungkin alasannya
barangkali yang sudah ditunjuk benar-benar lolos ternyata nggak lanjut kan gitu. gitu. Mungkin itu adalah salah satu alasan daripada itu mungkin kayak gitu. Tapi Jadi- ternyata setelah komunikasi hanya saya yang maju ke nasional. Alhamdulillah, ini suatu apa namanya, suatu keberuntungan ya, suatu prestasi juga, karena tidak mudah ya Ya, untuk belum- bersaing dengan yang lain gitu kan, tidak mudah, apalagi mewakili Lampung gitu kan. Saya yakin mungkin ratusan orang atau ribuan orang mungkin yang daftar ya, karena ini kan ruang lingkupnya selampung gitu, nggak mungkin cuma seorang dua orang gitu kan. Kalau boleh tahu Mas, itu yang diperebutkan apa nanti Mas di lomba itu Mas? Hadiahnya apakah uang miliaran, apakah mobil gitu kan? Nah, Kalau untuk hadiah detailnya kan belum tahu ya, cuman Nah. biasanya kompetisi seperti itu memang pasti ada the winner gitu. Ibaratnya kalau bahasa PJ-nya itu crown Ya, gitu, ya. dia bakal dapat mahkota kemenangan gitu, yang mana dia bakal jadi duta di ekowisata itu. Cuman biasanya selain ada the winner, dia ada runner up, juara 1, 2, 3 kayak gitu. Lalu ada Ya. juga SAS atribut. Jadi kayak putra ekowisata berbakat, putra ekowisata terfavorit kayak gitu. Ya, Nah, ya. misalkan kayak terfavorit nih, biasanya diambil dari hasil photoshoot, kayak kita seorang Ya. model di foto lalu diposting di Instagramnya, Ya. like dan komentar banyak, dia bakal jadi terfavorit. Nah, karena itu salah satunya di YouTube ini saya minta tolong juga kepada masyarakat khususnya Lampung dan luar Lampung untuk dukung saya nanti ketika ada Ya. photoshoot, meminta untuk like, komen sebanyak-banyaknya kayak gitu. Jadi lewat akun YouTube gitu. Kalau akun YouTube biasanya itu video profile. Nah, kalau di like, komen di Instagram itu kayak photoshoot pakaian adat atau baju tari adat, kita difoto lalu like terbanyak. Oh enggak, maksudnya si akun YouTube ikut di dalam apa lah, katakanlah arsip atau Iya, gimana? tetap itu pasti masuk Apa penilaian. jadi poin penilaian Itu juga? masuk poin penilaian kan menurut saya, Oh. karena kita bikin video profil itu nggak habis cuma 1 juta kayak gitu kan, itu pasti biaya juga banyak. Kemudian Iya, juga ada iya, support, pasti itu juga nggak hanya sebatas video, pasti itu juga masuk ke dalam penilaian, karena di situ kita menunjukkan identitas kita, lalu program kita itu apa, Iya, iya. kayak gitu. Jadi kayak semakin banyak yang menonton, pasti itu semakin menunjukkan dukungan pada kita. Oke, jadi teman-teman gini ya, untuk teman-teman yang mau dukung Mas Amka di ekowisata nanti di Bali, silahkan pertama tonton video-videonya Mas Amka Khoris di channel YouTube-nya apa? Amka Kalau Khoris. saya Khoris gitu. Nah. Nanti kalau di channel YouTube Putra-Putra itu Nanti mungkin bisa diedit lah nanti Oh. nama YouTube-nya, nama dari channel di panitia sini sana ya. itu diedit biar teman-teman tahu. Pertama tonton, like, subscribe gitu kan. Kadang suka gini Mas, kadang suka gini, ngapain sih pakai like subscribe? Nah itu kita perlu luruskan di situ ya. Gini, subscribe dan like itu gratis, malah justru kita dikasih pahala, bener Betul, nggak? iya. Sekarang begini, misalkan teman-teman like atau subscribe channelnya Mas Amka gitu kan, terus Mas Amka ini jadi juara gitu, terus Mas Amka bisa apa katakanlah kampanye gitu kan, kampanye bagaimana berwisata yang baik, menjaga alam. Nah nanti itu kan hal baik kan, kebaikan, Mas Amka dapat pahala, yang like, yang subscribe juga ikut dapat pahala. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang perlu diluruskan ini ya gitu. Kalau untuk video juga mungkin yang jadi penilaian itu nanti yang upload dari pihak manajemen. Jadi gitu. kayak ada akun Instagram dan juga YouTube, yaitu Ah. Putra-Putra Ekowisata Indonesia. Ah. Nanti bakal upload di akun sana. Nah, itu yang bakal menjadi penilaian juga. Jadi kawan-kawan juga harus ngecek di sana juga Iya, kayak iya, gitu. iya, iya. Karena gini, salah satu motivasi saya juga image Lampung. Ah. Nah, saya ingin mengangkat Lampung itu bukan hanya ada gajah saja, terus terkenal dengan kopi keripik itu sudah terkenal, Iya, tapi iya, iya. selain itu juga buruknya juga ada. Nah, karena itu saya akan mengangkat gimana sih caranya buat menutupi image buruk gitu. Ah. Nah, image buruk itu bukan berarti kita terlalu memperbaiki buruknya biar baik, tapi kita mau lebih menonjolkan
kebaikan, menonjolkan prestasi, menonjolkan apa yang menjadi icon dan yang lebih istimewa di Lampung kayak gitu. Oke. Kayak kemarin saya mengangkat Tegal Mas. Oke. Gitu. Sekarang gini Mas Amka sebagai duta ekowisata Lampung ya. Saya ingin Mas Amka menyampaikan sesuatu. Ini permintaan saya dulu ya nanti. Ini keluh kesah saya nih. Keluh kesah saya ya. Setiap tempat wisata yang saya kunjungi, setiap itu pasti ada sampah berserakan Mas, gitu ya. Sekarang Mas Amka sebagai duta ekowisata Lampung, coba Mas sampaikan ke teman-teman yang suka hunting, yang suka wisata ke pantai atau ke pegunungan, coba Mas sampaikan Mas. Iya benar, karena di program pariwisata sebenarnya itu ada yang dikenal dengan Sabta Pesona, di mana kita harus menjaga tempat wisata yang mana kita sebagai penikmat harusnya juga harus bisa menjaga, karena yang menikmati kan bukan hanya kita, nanti bisa juga anak-anak kita kayak gitu. Di Sabta Pesona itu kurang lebih ada 7 poin, seperti kayak indah, bersih, aman, kenangan, seperti itu salah satunya. Jadi kita harus paham tentang dunia pariwisata juga, bahwasanya kita harus menjaga, karena itu adalah rumah kita sendiri sebenarnya loh. Karena ketika orang lain yang melihat, bahkan kawan-kawan di YouTube saya itu rata-rata dari luar, kayak dari Palembang itu yang datang di tempat wisata kita. Jadi kalau misalkan mereka datang, mereka dapat kenangannya itu yang wah, ini wisatanya ternyata jorok nih. Jadi yang malu kita sendiri kayak gitu. Benar. Semua itu kembali ke diri kita sendiri. Jadi ibaratnya itu adalah baju kita, ketika kita memakai baju itu dan orang lain melihatnya kan nggak enak kayak gitu. Jadi gimana caranya agar kita dapat nama bagus ibaratnya, dan bukan hanya nama tapi juga kita menikmati dan orang lain menikmati, kita juga enjoy itu. Ya gimana caranya kepedulian itu pada diri kita sendiri gitu. Ibaratnya kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi untuk melakukan aksi tersebut. Jadi dimulai dari diri sendiri. Oke, mungkin sedikit saya bisa menambahkan begini ya. Akhir-akhir ini kemarin saya lihat postingan di Facebook ya. Postingannya tuh begini. Pecinta alam dan perusak alam itu beda tipis. Iya, betul. Iya, pecinta alam dengan perusak alam itu beda tipis. Banyak juga yang ngaku-ngaku pecinta alam gitu, hiking ke gunung sana gunung sini, minum aqua gelas lempar, banyak. Itu di postingan itu ya diperlihatkan foto sampah berserakan, ngadain camping, bekas kopi, bekas apa, berantakan. Itu bukan pecinta alam, itu namanya perusak alam. Bener gak Mas? Benar, sebenarnya efek dari pandemi itu ngaruh ke yang tadi diobrolkan. Jadi saya juga kan termasuk suka mendaki gitu. Jadi banyak banget orang-orang yang tadinya nggak tahu apa itu gunung, apa itu camping, mereka jadi seolah anak gunung kayak gitu. Jadi di pandemi ini kan banyak tempat wisata yang ditutup tadinya. Kebanyakan yang dibuka itu gunung. Nah jadi karena gunung mereka pingin ibaratnya ngikutin zaman gitu. Ternyata kok banyak banget yang camping nih. Banyak orang-orang yang ibaratnya bukan anak gunung, bahkan ibaratnya kalau dulu kayak dulu kan kalau di sekolah ada pramuka tuh yang camping, dulu ogah-ogahan. Tapi kenapa mereka sekarang jadi seolah anak gunung, mereka jadi hobi anak camping. gunung dadakan gitu gitu anak ya. gunung dadakan gitu. Jadi saya yakin kalau emang dia pencinta alam beneran, dia itu hobinya mendaki, dia tahu kita di tempat seperti itu tuh hanya bisa meninggalkan sebuah kenangan berupa foto, bukan meninggalkan kenangan kayak sampah. Dan mereka bahkan saya pernah ketemu ketika benar-benar orang-orang pendaki, orang-orang alam, mereka memang sadar bahwasanya kemana kita naik gunung harus yang kita bawa balik lagi ke bawah. Gitu prinsipnya. Jadi jangan sampai kita bawa aquanya ditinggal kayak gitu. Bahkan kita bawa sampah nih, kita bawa snack, jajan, ya tetap kita masukkan tas sampah itu, kita buang nanti di bawah, di dalam artinya di tempatnya kayak gitu. Bukan kayak ditinggal, itu pasti dengerin ya teman-teman ya. Jadi sekarang diperbaiki, bukan hanya ke gunung kalau menurut saya, bukan hanya ke gunung, mau ke pantai, mau kemana, misalkan kita piknik nih ke pantai nih, kan biasanya bawa bontot tuh ya, bawa bekal gitu kan, nasi bungkus segala macem, tulang ayamnya lempar kemana gitu. Nah jadi mulai sekarang ayo sama-sama kita perbaiki ya, perbaiki etika kita. Nah kalau satu pelajaran yang saya dapat gitu,
dan mungkin teman-teman juga udah tidak aneh dengan ilmu ini ya. Hidup itu seperti cermin ya. Nah, yang dimaksud seperti cermin kan orang secara umum memahaminya kalau kita nyakitin orang, kita pasti disakitin orang. Nah, sebenarnya itu tidak berlaku kepada sesama manusia, teman-teman. Kita kepada alam juga begitu, Mas. Kalau kita ngotorin alam, kita pasti dikotorin juga. Ya, tak sama alam kan, manusia juga alam sih, bagian dari alam kan. Nah, jadi kita perluas lagi ya pemahaman itunya. Hidup itu seperti cermin, memang kita berbuat baik, kita pasti mendapatkan kebaikan. Ya, tidak ada kebaikan. Kita berbuat jahat kepada orang, pasti kita dijahatin sama, walaupun bukan sama orang itu, pasti kita dapat keburukan juga. Nah, sama halnya kita juga kepada alam kita harus bersikap baik gitu ya. Nah, mungkin ya saya sendiri pernah berintrospeksi gitu kan, perasaan gua nggak pernah deh berbuat jahat sama orang gitu kan, perasaan gua nggak pernah berbuat jahat sama orang, kok hidup gua kayak gini gitu kan. Ya mungkin karena buang sampah sembarangan. Iya, salah satunya gitu. Gitu, betul karena, kan ya? Benar. Karena kan apa yang kita perbuat itu bakal balik kepada kita gitu. Oke, Mas. Terima kasih atas kehadirannya. Ini suatu kebanggaan buat saya karena pertama kali LDR kedatangan tamu dari seorang duta ekowisata ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terakhir saya kasih waktu buat Mas Amka untuk kampanye, untuk mempromosikan dirinya, ya apapun lah yang Mas Amka nanti pengen sampaikan. Silakan Mas, terakhir. Oke, terima kasih kepada seluruh masyarakat Lampung dan juga luar Lampung, tidak memilih dalam hal seperti kayak provinsi gitu juga, bahwasanya seminta dukungan. Kenapa kok saya bergabung ke dalam Duta Ekowisata atau menjadi Putra Ekowisata? Karena saya percaya, I believe I am able to be a better agent of change for ecotourism. So, saya membutuhkan banyak dukungan. Saya bukan siapa-siapa tanpa ada dukungan kayak gitu. Jadi buat semuanya mohon dukungannya, minimal dengan doa atau dengan follow akun Instagram saya yaitu Amka Koris, dan juga akun Instagram Putra Putri Ekowisata, dan juga channel YouTube-nya yang mana nanti bakal akan diposting profil saya, dan saya minta tolong like, comment, and share di profil saya. Dan juga jangan lupa subscribe juga channel YouTube LDR Sablon Nusa dan Kesatuan dan juga Amka Koris. So, bukan hanya membawa nama saya pribadi, tapi saya juga akan mengangkat nama baik Lampung untuk Lampung kita tercinta. Terima kasih. Oke, teman-teman, itulah diskusi saya bersama Duta Ekowisata dari. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.